Baik, apa namanya? Hari ini saya coba bicara tentang perpindahan, kita semua tahu bahwa kita ini dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itu kan yang Petrus katakan, toh, bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita itu pindah alam itu. Jadi dari alam kegelapan kita pindah ke terang, dan bukan hanya sekedar terang dibilang. Petrus berkata bahwa kita pindah kepada terang yang ajaib. Artinya terang yang kita berpindah ini adalah sebuah terang yang dapat mengerjakan sesuatu yang melampaui. Nah, itu dia. Saya suka pakai kata itu. Sesuatu yang melampaui. Itu yang terang kita kerjakan. Itu. Dia mengerjakan sesuatu yang melampaui. Yang melampaui apa? Melampaui apa yang normal, yang pokoknya dia melampaui segala sesuatu. Itu yang terang itu kerjakan. Nah, jadi kita pindah itu bukan hanya kepada terang, tetapi terang yang ajaib. Jadi harusnya kehidupan di dalam terang yang ajaib itu adalah sebuah standar hidup yang memang standar hidup yang sangat tinggi, karena terang yang ajaib. Kehidupan pada terang yang ajaib itu seharusnya adalah kehidupan yang memiliki apa? Kemampuan berakselerasi pada hal-hal yang tadinya kita tidak pikirkan. Ya, ingat kan Paulus berkata kepada Korintus, apa yang tidak kamu pikirkan, apa yang bahkan tidak ada dalam benakmu, tidak ada dalam pikiranmu, itu yang disediakan Tuhan, gitu. Itu terang yang ajaib. Jadi terang yang ajaib itu betul-betul mengerjakan hal-hal di luar daripada apa yang kita pikirkan, di luar daripada apa yang kita rancangkan, di luar daripada kemampuan kita. Itulah yang sanggup dilakukan oleh terang yang ajaib. Jadi sebenarnya hidup kita itu ada lagu, atau saya lupa siapa yang nyanyi, tapi dia bilang, hidupku penuh mujizat. Hidup penuh mujizat itu adalah hal yang normal-normal saja, karena kita ada di environment itu, terang yang ajaib itu. Ajaib loh, terangnya itu ajaib. Jadi dia bukan cuma terang-terang biasa begitu, tapi dia terang yang ajaib. Karena dia terang yang ajaib, maka secara otomatis ada banyak sekali pergeseran-pergeseran yang terjadi secara alamiah dan supranatural ketika kita hidup dalam terangnya yang ajaib itu. Apa yang tadinya kita pikir merupakan hal yang luar biasa, ternyata ada yang lebih luar biasa dari itu. Apa yang kita pikir merupakan pencapaian, ternyata ada yang lebih lagi yang dapat disebut sebagai pencapaian. Apa yang kita pikir bahwa ini kayaknya sudah bagus sekali ini, tapi ternyata dalam terangnya yang ajaib ada lagi yang lebih gitu. Nah, perlu saudara ketahui bahwa dalam terangnya yang ajaib ini, casing itu betul-betul menipu. Casing betul-betul menipu. Sebab Tuhan memang tidak perform pada casing. Tuhan memang performanya itu tidak main di casing. Kalau dunia itu dia main di casing, dia main di cover. Covernya bagus, di belakangnya jelek. Di balik covernya jelek. Tapi kalau di dalam terangnya yang ajaib, itu memang kita harus menggunakan mata rohani kita. Gitu. Kita harus menggunakan mata rohani kita. Sebab pada terangnya yang ajaib, casing sama sekali tidak penting. Yang paling penting adalah isinya, esensinya, signifikasinya. Itu yang paling penting. Nah, itu yang Tuhan mau kita dapat. Makanya Tuhan bilang gini, siapa yang mengetuk akan dibukakan. Siapa yang mencari akan mendapatkan. Wah, itu ada step-stepnya itu. Siapa yang mencari akan mendapatkannya. Artinya apa? Di dalam terangnya yang ajaib itu, mengetuk, mencari itu
berhubungan dengan pergeseran dari cara memandang kita. Bahwa kita sudah tidak memandang hanya pada cover. Kita sudah tidak memandang hanya pada casingnya. Tapi kita benar-benar mencari signifikannya. Kita cari esensinya. Esensinya yang betul. Nah, makanya Nabi sekelas Samuel harus diajar oleh Tuhan untuk melihat esensi, kan? Waktu Eliab melangkah masuk, Isai mempersilahkan salah satu anaknya yang bernama Eliab masuk di hadapan Samuel. Lalu Samuel berkata begini, di hadapanku sedang berdiri dia yang dipilih oleh Allah. Wah, jelas Eliab mungkin badannya kekar, gagah, dan kelihatan secara casing. Secara casing, Eliab itu, waduh sudah. So ini dia. So betul ini dia ini. Yang paling yang dipilih oleh Tuhan. Karena dia sangat ideal sekali. Tapi ternyata Tuhan bilang begini sama Samuel. Aku tidak melihat itu. Aku sudah menolak dia. Aku tidak memilih dia. Bahkan Tuhan bilang aku sudah menolak dia. Bukan dia. Memang manusia. Ini ayat yang saya ingat. Tidak tahu kalau kalian, saya ingat almarhum Doni itu yang pemain drum dulu yang gagap itu. Ini ayat kesayangannya Doni ini. Dia bilang gini, Tuhan tidak melihat rupa. Ketahuilah bahwa aku tidak melihat rupa. Tetapi aku melihat hati. Nah, artinya apa yang Tuhan lihat? Yang Tuhan lihat itu adalah yang tidak dilihat. Gitu, yang tidak kelihatan. Nah, dalam perpindahan pada terangnya yang ajaib itu, kita diajar melihat itu. Kalau saya pakai kata-katanya Khalil Gibran itu, dia bilang begini. Melihat apa yang tidak terlihat. Mendengar apa yang tidak diucapkan. Nah, itu. Khalil Gibran itu adalah penyair itu ya. Dia orang Kristen. Dia orang Lebanon sebenarnya. Tapi di Lebanon itu adalah negara yang sebetulnya banyak sekali orang Kristennya. Nah, Khalil Gibran itu orang Kristen. Nah, cuma kalau di sini kan orang pikir dia itu bukan Kristen toh, karena namanya saja sudah Khalil Gibran. Padahal Khalil Gibran itu orang Kristen. Nah, seperti yang Khalil Gibran bilang, itu sebenarnya pandangan pada terang yang ajaib itu. Melihat apa yang tidak terlihat, mendengar apa yang tidak diucapkan. Punya kemampuan mendengar apa yang tidak terucap. Itu yang Khalil Gibran katakan. Nah, saya mau bahas perpindahan yang terjadi di dalam terang yang ajaib itu. Nah, saya tidak akan bahas semua, karena dalam perenungan saya sampai saat ini, dalam perenungan saya itu ada 3 hal yang mengalami perpindahan, shifting di dalam terang yang ajaib itu. Tapi tentu saya tidak akan bagi 3, karena itu tidak cukup waktunya. Jadi 1 saja yang akan saya bahas kepada saudara. Saya langsung masuk pada perpindahan ini. From successful life to fruitful life. Dari sukses, kehidupan yang sukses, kepada kehidupan yang berbuah. Ada perpindahan di situ. Ada shifting di situ. Dari kehidupan yang sukses, successful life, dia berpindah kepada kehidupan yang berbuah. Apa itu sukses? Apa itu sukses? Menurut saudara, apa itu sukses? Silahkan komen saja. Kalau saudara mau komen, silahkan di chat. Tapi apa itu? Apa itu sukses? Sukses. Berhasil. Sukses itu apa? Berhasil. Ya, mencapai. Wah, saya suka sekali itu. Mencapai tujuan. Ya, betul. Sukses itu mencapai tujuan. Itu sudah. Sukses itu adalah mencapai, atau bisa juga disebut sebagai mencapai target. Itu sukses.
Jadi kalau kita bicara sukses mencapai tujuan, mencapai target, maka yang harus kita tanyakan adalah ini. Apakah tujuanmu? Apa yang saudara pandang sebagai tujuan, itulah yang akan menentukan. Itulah yang akan menentukan pandangan Anda tentang kesuksesan. Tapi yang jelas, sukses itu adalah ketika kita mencapai sesuatu, kita berhasil mencapai target, kita berhasil mencapai tujuan. Tahukah saudara bahwa manusia itu waktu diciptakan, itu Tuhan menaruh tujuan di dalam manusia. Jadi tujuannya itu sudah bukan di luar manusia, tapi tujuannya ada di dalam manusia. Nah, Kejadian 1 ayat 28 kan bilang begini. Nggak usah baca semua. Karena di bagian pertamanya itu dibilang gini. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Wow. Nggak usah dulu lihat isi firmannya. Nggak usah. Tapi ini kata yang paling penting. Allah memberkati mereka. Itu luar biasa. Allah memberkati. Jadi manusia itu sebelum perform di muka bumi ini, kepadanya diberikan berkat. Berkat itu, berkat itu hanya datang dari Tuhan. Blessing itu hanya datang dari Tuhan. Tidak bisa datang dari tempat yang lain. Sebab berkat itu memang berasal daripada Tuhan. Asal muasal berkat itu datang daripada Tuhan. Nah, Tuhan itu, Dia menaruh berkatnya kepada manusia. Apa itu berkat? Berkat itu sebenarnya kalau bicara sukses itu juga bicara apa? Bicara penuh. Bicara penuh. Fulfill. Penuh. Bayangkan sebelum kita bekerja, Tuhan itu telah memenuhkan kita dengan segala sesuatu. Dengan segala potensi, dengan segala kemampuan. Itu sama dengan prinsip benih, kan? Ingat dulu, saya sudah pernah sharing ini sama saudara, prinsip benih. Bahwa dalam satu benih itu sudah terdapat penyediaan makanan di dalam. Itu sudah terdapat kemampuan bertumbuh di dalam. Pada satu benih. Begitu juga pada manusia. Tuhan memberkati dengan memberikan kepada manusia. Dengan memberikan kepada manusia apa itu? Tujuannya. Tujuannya dikasih kepada manusia. Nah, kita suka lihat tujuan itu kepada beranak cucu, bertambah banyak, berkuasa, apalagi berkuasa. Apalagi berkuasa. Kita suka lihat itu. Tetapi kan kita harus lihat pada ayat sebelumnya. Ayat sebelum ayat 28. Tepatnya di ayat 26. Kan dibilang bahwa Allah berencana menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Wow, berarti ada jadi keserupaan dengan Kristus itu, keserupaan dengan Allah itu ditaruh pada manusia. Itulah sebabnya, itu berkat utama manusia, keserupaan. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa, sehingga keserupaan itu harus berproses lagi, dikejar lagi oleh manusia. Jadi apa sebenarnya tujuannya kita? Tujuan kita jelas. Mengambil kembali apa yang telah ditetapkan bagi kita, yaitu keserupaan dengan Dia. Itu tujuan kita. Nah, kalau kita berhasil di situ, maka sebenarnya berhasil atau sukses itu bukan barang yang harus saudara lihat sebagai sesuatu yang lebih harus diperjuangkan daripada hal-hal yang lain. Tapi keberhasilan kita itu sebenarnya Tapi tujuan kita itulah, waktu kita mencapai tujuan itu, maka disitulah kunci daripada kita mengalami kehidupan yang sukses itu. Sebab sukses itu harusnya adalah sebuah kehidupan di mana kita menyadari apa yang menjadi tujuan kita. Jadi kalau mau sukses, sadari tujuan dulu. Tujuan saudara adalah apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Paulus berkata, aku menderita sakit bersalin sekali lagi.
agar kamu menjadi serupa dengan Kristus. Wah, Paulus menetapkan sebuah tujuan dalam pelayanannya, bahwa dia bela-belain bisa sakit bersalin. Yang penting orang yang dilayaninya itu menjadi serupa dengan Yesus. Itu tujuan. Nah, kalau tujuan itu dicapai, otomatis kita sukses. Karena sebenarnya sejak awal kesuksesan itu sudah diinstal pada manusia. Bahwa manusia itu serupa dengan Tuhan. Bukan menjadi Tuhan, tapi serupa di dalam karakter. Di dalam karakter ilahinya, dalam serupa dengan Tuhan. Makanya kemudian manusia itu sebenarnya sejak awal itu belum kerja apa-apa sudah berhasil. Sebenarnya begitu. Manusia itu belum kerja apa-apa, dia sudah berhasil, dia sudah sukses. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka dia berproses lagi. Dia kembali lagi pada proses itu. Proses untuk kembali mengambil kesuksesan yang sebenarnya Tuhan sudah tetapkan buat manusia. Ya, pada tujuan itu menjadi serupa dengan Kristus. Pastikan saudara ada pada tujuan ini. Nah, waktu kita ada pada tujuan ini, kita hidup dalam dinamika tujuan ini. Wah. Itu membuat kita tersedia untuk menerima firman atau perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Waktu kita menetapkan tujuan kita di situ, kita tersedia menerima perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Disitulah successful life itu mulai terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita tersedia, waktu kemudian firman itu, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah itu, kita pahami bukan sebagai hanya dogma agama, bukan hanya sebagai kebiasaan ritual agamis, tetapi kita melihat bahwa firman atau apa saja yang keluar dari mulut Allah itu sebagai nutrisi, sebagai makanan kita. Makan sebagai makanan. Orang yang sukses, dia tahu tujuannya. Waktu dia tahu tujuannya, dia tahu apa makanannya. Seorang atlet, kalau dia berkeras untuk menjadi atlet, maka dia tahu apa yang harus dikonsumsi bagi tubuhnya. Jangankan atlet, orang yang mau hidup sehat, dia harus tahu, bahkan dia belajar untuk mengetahui apa yang harus dia konsumsi bagi tubuhnya supaya dia sehat. Tanyakan sama Om Nyong, tanyakan sama Tante Luna yang suka keto. Mereka tahu apa yang harus diasup, apa yang tidak harus menjadi asupan mereka. Mereka tahu pasti itu. Saya gembira sekali karena malam kemarin Manchester United menang 4-1 dan Cristiano Ronaldo menandai comeback-nya dengan mencetak 2 gol. Haleluya, glory, glory. Tapi apa yang saya mau katakan buat saudara, saya bukan cuma sekedar menyombong di sini, bukan. Tapi Cristiano Ronaldo itu yang saya mau bilang. Cristiano Ronaldo itu, CR7 itu, dia tahu betul apa yang harus masuk dalam tubuhnya. Dia nutrisi betul. Satu kali ada temannya, mantan back MU juga, dari Prancis, berkebangsaan Prancis, namanya Patrice Evra. Evra juga seperti CR7 pernah main juga di Juventus. Nah, Patrice Evra ini satu kali diundang makan siang sama CR7. Jadi Evra ini cerita begini, kalau kau diajak makan siang sama Ronaldo jamu kok, percuma. Karena apa? Makanan-makanannya Ronaldo itu makanan-makanan yang sama sekali buat kebanyakan orang tidak nikmat. Salad, ikan, tidak ada daging-daging asap atau apa, tidak ada. Pokoknya air minum, tidak ada anggur, tidak ada air putih. Wah, itu Evra bilang, menderita saya makan kayak begini. Saya pikir dalam bayangan saya kita bakar sosis, kita bakar, tapi makanannya Ronaldo semua makanan sehat. Habis makan dia langsung olah tubuh, dia langsung ini. Makanya Ronaldo itu waktu dia pindah dari Real Madrid ke Juventus, waktu pemeriksaan kesehatan di Juventus, itu tim medisnya Juventus mendapati bahwa fisik Ronaldo ini masih seperti umur 26 tahun.
Kembali dia ke MU, tim fisiknya MU melakukan medical check-up, dibilang begini, ini fisiknya Ronaldo. Ronaldo sekarang sudah umur 36 tahun. Itu kan umur tidak ideal nih sebenarnya untuk main bola tuh. 36 tahun. Kebanyakan pemain bola itu berhenti di umur 32, 33, 34 sudah bagus sekali itu kalau masih bisa main. Kecuali Ryan Giggs. Ryan Giggs berhenti umur 42. Tapi kebanyakan pemain bola itu berhenti di 32, 33, 34. Itu sudah berhenti, 35, berhenti. Ronaldo itu sudah umur 36, tapi dengan performa yang masih luar biasa. Bahkan tim medical check-up MU itu mendapati bahwa mereka bilang gini, kondisi fisik CR7 itu sama seperti berusia 28 tahun. Wow. 28 tahun. Padahal dia sudah 36 tahun. Tapi dibilang kondisi fisiknya sama seperti orang berusia 28 tahun. Sampai ada temannya di mantan pemain timnas di Portugal itu sempat ngomong begini, ini CR7 lebih diteliti sama NASA ini. Karena dia punya kondisi fisik begitu luar biasa. Dia sudah berapa kali tes doping, tidak pernah didapati doping. Kondisi fisiknya sangat luar biasa. Nah, itu orang secara fisik jasmani saja. Dia tahu apa yang harus menutrisi. Orang yang sukses, dia tahu bahwa perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah harus menjadi makanan. Harus menjadi makanan. Ingat makanan kita. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Lalu kemudian ada makanan jenis kedua yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebagai, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Apa itu? Melakukan dan menyelesaikan kehendak Allah. Yesus bilang makanan jenis ini padaku, makanan saya yang jenis ini banyak yang tidak kenal. Ingat perkataan yang Yesus ucapkan ini adalah di hadapan murid-murid. Murid-murid berarti apa? Orang elit, orang khusus. Berarti sekalipun Anda murid, bisa saja Anda kehilangan, Anda tidak makan makanan itu. Makanan apa? Melakukan kehendak Allah. Makanya melakukan kehendak Allah setiap hari itu makanan. Kalau saudara tidak melakukan kehendak Allah setiap hari, saudara kurang makan. Makanya saudara kurang gizi. Bagaimana mau hidup sukses? Sukses itu adalah ability to receive the word of God. Bukan hanya menerimanya, tapi eat, makan. Makan. Harus makan. Nah, karena begini saudara, kenapa ditekan-tekan di sini? Karena ini saudara, kita sebenarnya tidak boleh puas hanya pada kehidupan yang sukses itu. Sukses itu sebenarnya taraf dasar. Halo, makan makanan yang benar itu kan taraf dasar. Astaga, masa saudara harus diajar lagi? Jadi saudara jangan terlalu kayak menyombong. Makanya ingat cerita orang muda itu. Orang muda yang dipanggil oleh Tuhan Yesus lalu kemudian dia bilang, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk mengikut engkau?" Tuhan Yesus bilang, "Oh, kau lakukan saja hukum Taurat itu." "Oh, semua itu telah saya lakukan sejak saya muda." Wah, bagus dong. Artinya Tuhan Yesus melihat begini, makannya bagus. Iya toh, harusnya begitu. Tapi ternyata orang ini melakukannya bukan karena asas makanan itu. Dia melakukannya atas dasar agama. Karena waktu Tuhan Yesus tes begini. Itu kan tes sebenarnya. Kalau itu memang benar-benar merupakan makananmu, maka yang saya bilang sebentar ini tidak akan terlalu berat sebenarnya. Karena kamu sudah dinutrisi sedemikian rupa dengan hal itu. Tuhan Yesus tanya, kalau begitu begini, kau tinggalkan ini semua, kau jual semua hartamu, baru kau ikut saya. Dia sedih. Waktu dia sedih, Tuhan Yesus langsung tahu. Tuhan Yesus langsung notice. Oh, tidak makan. Tidak makan. Tidak makan. Tidak makan. Tidak makan. Dia sudah lakukan semua hal. Dia menyombong. Dia bilang dia lakukan semua pada waktu sejak dia masih muda. Ternyata dia lakukan itu tidak dalam prinsip. Saudara,
Please. Saya bicara buat saya punya diri juga. Saya waktu merenung ini, saya merenung juga buat saya punya diri secara pribadi. Saya harus memastikan setiap hari bahwa saya merenungkan firman Tuhan bukan karena saya pendeta. Bukan. Saya merenungkan firman Tuhan karena itu makanan saya. Saya memastikan setiap hari bahwa kehendak Tuhan yang berlaku pada saya setiap harinya itu, saya pastikan untuk mengetahuinya dan mengerjakannya. Even itu sangat simple, sangat sederhana. Saya pastikan untuk kerjakan. Makanya saya sudah tidak lihat lagi kehendak Tuhan itu sebagai sesuatu yang besar, harus begini, harus memenangkan jiwa, bla bla bla, apa segala macam. Bukan itu, bukan. Saya mau lihat perharinya itu, per hari apa kehendak Tuhan buat saya, tolong saya. Saya mau kerjakan itu. Kalau itu cuma merupakan perubahan-perubahan pada area-area kelemahan dalam hidup saya temukan, saya kerjakan. Tolong saya Tuhan, tolong. Karena itu adalah bagian dari saya makan. Yaitu waktu saya tahu apa kehendak Tuhan buat saya pada hari itu. Oh iya. Iya. Makan, saudara. Makan. Karena itu taraf dasar sebenarnya. Nah, kalau saudara tidak terbiasa di taraf dasar, bagaimana kita mau shifting? Bagaimana kita mau berpindah? Bagaimana kita mau move ini dari kehidupan, dari sukses. Sukses ini dasar, dasar. Karena yang Tuhan mau bawa lagi kita lebih masuk lagi adalah kita harus punya kehidupan yang berbuah-buah. Kita harus punya kehidupan yang berbuah-buah. Yosua 1 ayat 8. Nah, sebelum saya melangkah ke ayat selanjutnya, coba kita baca ulang ini untuk mau tahu. Yosua 1 ayat 8. Coba Rehan baca dulu, nak. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini dia. Perjalananmu akan sukses dan engkau akan beruntung. Berhasil, beruntung. Menggunakan. Perjalananmu akan sukses dan beruntung. Ini hal yang luar biasa. Kunci dari kesuksesan, merenungkan firman Tuhan. Merenung firman Tuhan itu membuat saya dan saudara apa? Bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Ternyata waktu kita makan makanan yang benar itu, yaitu renung firman Tuhan itu, makanan itu akan menutrisi kita untuk yang paling sederhana itu ini. Membuat saya dan saudara bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Orang yang makan firman Tuhan itu, mereka akan selalu bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati itu paling sederhana, itu terejawantahkan di dalam perkataan-perkataan yang saya dan saudara lepaskan. Perkataan-perkataan yang saya dan saudara lepaskan. Disitulah paling sederhana kita dapat melihat tindakan yang hati-hati itu. Kalau kamu tidak mampu berhati-hati di dalam tindakan perkataan-perkataanmu itu hanya merupakan tanda bahwa makanmu tidak benar, belum benar. Sebab makan yang benar itu akan membuat saudara bertindak hati-hati. Oh iya. Pak, kita masih bisa buat salah. Iya, tapi kesalahan paling mendasar sebenarnya bukan pada perbuatan ini itu.
tapi dimulai dari perkataan. Kalau kita udah sukses bertindak hati-hati dalam perkataan, niscaya di dalam tindakan yang lainnya itu kita akan lebih punya kendali yang kuat. Yakobus berkata bahwa lidah itu adalah suatu dunia kejahatan. Iya kan? Saya tidak usah buka ayatnya. Yakobus bilang lidah itu adalah sebuah dunia kejahatan yang kalau tidak dikekang itu berbahaya. Nah, bertindak hati-hati. Itu ciri kesuksesan itu. Waktu kita makan dengan benar, kita bertindak hati-hati. Lalu ketika engkau bertindak hati-hati, maka resultnya ya pasti apa yang kamu buat itu berhasil. Dan yang paling penting adalah engkau akan beruntung. Beruntung ini luar biasa. Semua orang bisa berhasil dan mengupayakan keberhasilan secara kasat mata. Tapi tidak semua orang bisa beruntung. Iya. Beruntung itu bahasa apa sebenarnya itu? Beruntung itu bahasa favor of God. Favor itu beruntung. Nah, kamu akan selalu mengalami favor, perkenanan Tuhan itu kalau kamu makannya benar. Tapi sekali lagi itu merupakan level dasar dari kehidupan yang sukses, yang sebenarnya ditetapkan Tuhan. Tuhan sudah janji, kalau makanmu benar, kamu bakal berhasil, tapi juga kamu bakal mengalami perkenanan Tuhan, favor, beruntung. Kamu bakal beruntung. Kamu bakal beruntung. Ingat kisah di Donald Bebek versi Indonesia itu ada kan tokoh yang namanya Untung. Nah, ini kayaknya yang anak-anak sekarang sudah tidak punya. Tidak punya ingatan soal itu. Ada tokoh yang namanya Untung. Itu Indonesia yang ciptakan itu tokoh itu namanya Untung. Untung itu memang seperti namanya, untung. Jadi dia ikut balap mobil dengan Donald Bebek, dengan Goofy, dia balap mobil, dia bawa mobil paling pelan. Tapi dia yang juara satu karena berbagai keadaan-keadaan yang menguntungkan. Nah, itu namanya untung. Favor itu. Nah, ingat, ini level dasar. Tapi kita harus pindah, kita harus melangkah lebih dalam. Sebab Tuhan mau kita mengalami kehidupan yang berbuah-buah. Makanya instruksi pada Kejadian 1 ayat 28 itu kan begini. Kamu jadi serupa dengan Tuhan, ditetapkan tujuan, lalu kemudian dia bilang, dengan keserupaan itu, kamu dapat melakukan ini, ayat 28 itu. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas segala binatang-binatang, bla 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 bla. Wah, itu semua adalah ketika kita sudah masuk pada level sukses itu, kita pindah langsung kepada kehidupan apa? Kehidupan yang berbuah, atau dapat saya katakan sebagai kehidupan yang berdampak, atau dapat saya katakan sebagai kehidupan yang memiliki signifikan itu. Kehidupan yang menetapkan makna, kehidupan yang melepaskan makna. Itu dia. Itu kehidupan yang berbuah. Nah, Tuhan mau kita ada di sana. Beranak cucu, bertambah banyak, taklukkan bumi, kuasai. Itu semua kehidupan yang signifikan. Kehidupan yang melepaskan makna di setiap jejak langkah hidupmu. Jadi apa saja yang kamu lepaskan itu selalu punya makna. Perkataanmu selalu punya makna. Tindakanmu itu melepaskan jejak-jejak bermakna. Perbuatanmu melepaskan jejak-jejak bermakna. Itu yang ditunggu oleh dunia ini sebenarnya. Jejak-jejak pemaknaan. Itu yang ditunggu. Makanya kita perlu mempertimbangkan hal ini. Bahwa saya harus masuk pada level kehidupan yang berbuah. Amanat agung itu sebenarnya itu merupakan sign, itu merupakan tanda bahwa Tuhan sedang melantik kita untuk masuk pada level ini, bahwa kita masuk dalam level kehidupan yang berbuah. Kita masuk dalam level kehidupan yang berbuah. Saya ingat saya terangkan pada saudara salah satu dari arti kata dalam amanat agung itu pergi.
Kata pergi saja itu poryomohai dalam bahasa aslinya. Itu kata pergi saja itu punya arti begini. Menjauh dari kehidupan yang biasa-biasa. Wih, itu arti kata pergi. Salah satu tinjauan dari arti kata pergi. Arti kata poryomohai atau pergi itu. Pergi. Beritakan ini. Kata pergi saja itu punya salah satu artinya adalah menjauh dari kehidupan yang biasa-biasa. Wah, itu apa itu? Itu level fruitful, level berbuah. Level berbuah. Filipi 1 ayat 22. Paulus berkata kepada jemaat Filipi. Filipi pasal 1 ayat 22. Paulus berkata kepada jemaat Filipi. Dia bilang begini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi ternyata ini signifikan. Ini yang signifikan. Bahwa kehidupan kita itu, kalau kita masih diizinin hidup sekarang ini, maka kita itu diizinkan karena alasan ini sebenarnya. Kita harus menyadari alasan ini. Ini alasan mulia. Bekerja dan memberi makna, buah. Halo. Memberi buah. Pak Bu, minta maaf. Kita hidup di zaman, di masa di mana banyak sekali orang meninggal. Banyak sekali orang meninggal. Dari tahun lalu. Semakin ke sini orang yang meninggal semakin dekat dengan kita. Maksudnya semakin kita kenal baik, begitu. Kalau dulu yang meninggal itu masih orang yang kita kenal secara casual, begitu. Sekarang orang yang meninggal ini lama-lama, orang yang kita kenal baik, orang yang kita kenal dekat. Wah, pada meninggal. Orang-orang ini semua, waduh, kemana semua? Kita hidup di zaman itu sekarang. Harusnya kita dengan mudah bisa merenungkan ini. Bahwa kalau saya masih hidup sekarang, itu ada maksudnya. Kalau saya masih hidup sekarang, itu ada tujuannya. Kalau saya masih hidup sekarang, itu ada alasannya. Dan alasannya itu pasti yang ilahi. Iyalah, masa tidak ilahi? Alasannya itu pasti yang ilahi. Tidak mungkin tidak ilahi. Saya mau buka satu ayat dulu untuk ini perkataan Salomo. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Wow. Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati kita. Artinya begini. Artinya bahwa kita sangat berpeluang sekali sebenarnya untuk menetapkan pemaknaan pada kehidupan kita. Karena di dalam hati kita itu Tuhan taruh kekekalan. Tuhan taruh sesuatu yang kekal. Bukan sesuatu yang dapat hilang, pudar, perlahan, pergi, lenyap. Enggak. Tuhan kasih sama kita sesuatu yang kekal. Tapi kalau sesuatu yang kekal itu tidak dapat tereksplorasi dengan konsisten dalam hidup kita, itu bukan karena sesuatu yang kekal itu tidak ada, tapi karena kita mengacuhkan dia. Kenapa organ tubuh saudara bisa rusak? Kenapa jantung saudara bisa rusak? Lever saudara bisa rusak. Ginjal saudara bisa rusak. Itu bukan karena ginjal saudara meninggalkan saudara.
atau lever saudara meninggalkan saudara, atau jantung saudara ngambek. Bukan. Itu karena kita mengacuhkan mereka. Kita mengacuhkan mereka sampai kemudian mereka rusak. Sama dengan kekekalan dalam hati kita. Waktu kita acuhkan kekekalan itu, ya kekekalan itu akan tidak bekerja. Tidak bekerja dalam diri kita. Nah, waktu kekekalan tidak bekerja dalam diri kita, kamu mau jadi apa? Sebab manusia itu punya hakikat itu adalah kekekalannya itu. Kekekalannya itu yang jadi hakikat manusia. Kekekalan yang ditaruh Tuhan di dalam hati, setiap hati manusia. Itu hakikat dasar manusia. Itu ingredients dasarnya manusia. Tapi kalau kita cuekin, ya haleluya 12 kali. Iya toh? Paulus bilang bahwa jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti, Paulus sudah mendefinisikan. Paulus bilang gini, jadi ternyata kalau saya masih hidup di dunia ini, itu berarti saya harus mengerjakan kehendak Allah yang memberikan buah. Wah. Orang kalau berbuah-buah, saudara. Orang kalau berbuah-buah. Waduh. Orang kalau berbuah-buah, secara alami dia menarik orang untuk mendekat pada hidupnya. Orang kalau berbuah-buah secara alami dia menarik orang berbuah-buah. Menarik orang dalam hidup. Orang penasaran itu orang yang berbuah-buah. Lihat Ishak. Kalau saudara baca di Kejadian 26. Kejadian 26 ayat coba lihat ayat 28 lah. Ayat 28 dibilang gini. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah engkau mengikat perjanjian kami mengikat perjanjian dengan engkau. Orang jadi gentar gitu. Orang jadi gentar. Waktu engkau berjalan dalam melepaskan buah itu. Melepaskan signifikasimu itu. Orang langsung jadi, saya kayaknya harus mengikat perjanjian dengan dia ini. Ini kalau ada apa-apa bahaya ini. Ini orang setiap apa yang dia sentuh berbuah. Setiap apa yang dia sentuh berbuah. Itu yang dikatakan tentang Yusuf juga. Yusuf itu dibilang begini. Setiap apa yang dia kerjakan, apa yang dia sentuh, apa yang dia kerjakan, itu berbuah. Itu yang dikatakan tentang Yusuf. Makanya Yusuf itu. Coba, Kejadian 39. Kejadian 39. Ayat 2 mulailah. Kejadian 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia dalam rumah tuannya itu. Dia menjadi sukses dalam semua pekerjaannya. Dalam bahasa lain dibilang gini, semua yang dia kerjakan itu berbuah. Waktu dia berbuah, mengalir kepercayaan. Buah mengalir kepercayaan. Buah mendapatkan kepercayaan. Bagaimana saudara menjadi manusia yang dapat dipercaya? Ya berbuah. Dikenali dari buahnya. Makanya saudara harus berbuah. Buah itu kan dua. Signifikasi kita itu buah. Buah itu dua. Yang pertama karakter. Karakter kita itu melepaskan sesuatu yang ilahi. Karakter itu, perkataan, pikiran, perbuatan kita, itu selalu melepaskan kekekalan. Paling sederhana saya mau bilang, hati-hati dan perkataan saudara. Jaga-jaga mulut, jaga-jaga mulut.
Jaga-jaga mulut. Saya belajar itu. Jaga. Please jaga mulut, saudara. Karena apa yang kita lepaskan di mulut ini terlepas di udara. Ingat, di udara ada siapa? Oh, jangan saudara. Saya pernah bicara begitu sama ada orang, dan itu orang bilang gini, kok terlalu serius sekali menanggapi kehidupan, dan tidak senang nih kita hidup kalau begini. Hidup kita bukan di sini, bos. Hidup kita bukan di sini. Saya mau bilang seperti istilahnya Charles bilang, yang tidur terlalu miring. Hidup kita bukan cuma di sini. Kita ini punya hidup kekal. Jadi lebih baik memelihara kekekalan memang dari sini. Belajar hidup kekal dari sini. Jangan sampai waktu kita masuk ke kekekalan kita gagap. Belajar memang. Nggak asiknya deh hidup begitu. Ya tergantung kamu pandang asik tidaknya itu dari mana. Gitu. Kamu pandang asik tidaknya dari mana. Ada beberapa teman yang waktu saya bicara seperti ini, pertama kayak rasa kurang asik. Tapi kemudian waktu mereka dengar ada pendeta lain yang lebih terkenal dari saya, ngomong tentang hal ini, tiba-tiba mereka datang sama saya dan bilang, betul tahu itu pendeta bilang, begini. Nah, saya diam-diam saja, saya tidak mau bilang, saya sudah bilang sama mereka. Yang penting mereka sadar. Tidak apa-apa sumbernya dari mana kan itu. Nanti kita baku tahu di surga lah sumbernya dari mana. Tapi yang penting mereka berubah. Berubahlah. Berubah. Buah itu diwujudkan dalam dua hal. Pertama, karakter saudara. Ayo, perhatikan cara kita hidup. Paulus berkata, perhatikanlah cara kamu hidup. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu hidup seperti orang dunia. Janganlah kamu hidup seperti sistem dari dunia ini. Perhatikan cara saudara hidup. Perhatikan cara saudara hidup. Tapi kemudian buah yang selanjutnya itu adalah ini. Manusia. Itu buah kita. Manusia. Anda harus melepaskan pemaknaan pada semua orang yang terhubung dengan Anda. Siapapun itu. Kalau dia terhubung dengan Anda, entahkah dia terhubung dengan Anda sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai sahabat, sebagai orang komunitas, sebagai teman casual, siapa saja yang terhubung dengan Anda harus memastikan bahwa orang-orang yang terhubung dengan Anda itu mendapatkan kekekalan dalam dirinya. Merasakan kekekalan dilepaskan dalam dirimu. Please. Karena waktu kekekalan dilepaskan dalam diri kita. Waduh, beda saudara. Maka kita akan menarik orang tersebut bukan pada diri kita, tapi menarik orang tersebut kepada Tuhan. Menarik orang tersebut kepada Tuhan. Saya sudah menyaksikan banyak sekali orang yang ditarik kepada Tuhan. Memakai saya secara tidak langsung maupun secara langsung. Yang paling unik sebenarnya yang secara tidak langsung. Seperti contoh ada teman saya yang bertobat. Teman saya, dia tetangga saya. Di dalam rumahnya itu kurang jelas sebenarnya agamanya. Dibilang Katolik, tapi mereka juga Buddha, mereka juga ada sembah-sembah. Mereka juga menjalankan ritual agama Buddha. Saya bertetangga dengan dia. Setiap hari saya pasang lagu rohani memang di rumah. Saya pasang lagu rohani. Ya, saya itu kalau putar tape kan biasa volumenya tidak pernah pelan. Karena buat saya, putar tape baru volume pelan itu udah masuk akal. Jadi ya keras-keras sedikit lah, ada keras-keras banget juga. Ya, keras-keras lah. Satu kali, saya sudah lama tidak ketemu dengan teman ini. Kemudian kami terhubung di media sosial. Saya memang tahu bahwa dia sudah jadi Kristen yang sungguh-sungguh, jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kristen lahir baru. Amin. Lalu kemudian waktu terhubung dengan saya di media sosial, dia cerita. Dia itu bertobat waktu dia lagi KKN di Toraja. Waktu dia KKN di Toraja,
ada temannya yang putar, ya zaman dulu masih bawa-bawa tape toh. Temannya putar lagu di tape-nya itu, dia putar lagu itu. Abah, ku panggil engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Abah. Dia waktu dengar lagu itu, tiba-tiba dia dijamah Tuhan. Dia dijamah Tuhan, dia menangis, dia langsung bilang, saya serahkan hidupku untuk engkau Tuhan, Tuhan Yesus. Dia langsung serahkan hidupnya buat Tuhan Yesus di dalam kesunyiannya itu. Dia menyendiri dan kemudian dia berdoa sendiri. Tidak ada yang tuntun dia terima Yesus. Dia berdoa, dia terima Yesus. Dia dijamah Tuhan. Tapi dia ngomong begini sama saya. Dia bilang, tapi Dance, sebenarnya itu Tuhan sudah lama siapkan saya untuk menerima Tuhan. Apalagi lewat lagu-lagu pujian. Oh ya? Iya. Karena saya ingat dulu, suka sekali putar lagu rohani keras-keras. Jadi saya itu sudah selalu dengar lagu rohani sebenarnya dari dulu. Jadi dia bilang, Tuhan sudah persiapkan saya dari dulu. Jadi dari dulu itu dia sudah digempur dengan puji-pujian. Dia bilang, saya kaget. Saya juga jadi baru menyadari begitu. Oh iya ya, iya. Dulu itu ternyata dia merasa dia disiapkan Tuhan. Salah satu dia disiapkan Tuhan untuk bertobat, untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu lewat puji-pujian. Salah satunya di mana momen setiap hari dia dengar saya putar lagu rohani. Bos, yang saya mau bilang adalah ini. Waktu kita berjalan di dalam kehidupan yang berbuah, ada saja Tuhan melepaskan kekekalan lewat hidup kita. Tapi mari kita melakukan itu bukan hanya dengan tidak sadar, tapi dengan sadar kita melakukannya. Kita kemudian melahirkan manusia-manusia baru di dalam Kristus lewat kehidupan kita. Melepaskan pemaknaan-pemaknaan Kristus dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Lihat Tuhan Yesus, dia datang kepada Petrus. Markus 1 ayat 17 bilang, waktu dia datang sama Petrus, dia bilang apa? Mari ikut saya akan jadikan kamu penjala manusia. Wow, dia langsung menyentuh Petrus dengan memberikan kekekalan dalam hidup Petrus. Mari saudara, yang saya mau dorong kepada saudara, saya berakhir di sini. Yang saya mau dorong kepada saudara adalah, mari lebih banyak bercerita, lepaskan kekekalan itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Lepaskan kekekalan itu dengan konsisten. Apapun keadaan dan situasi kita, mari lepaskan kekekalan itu dengan konsisten. Saya tutup dengan ayat Yohanes 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Hidup yang berbuah. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu sudah sukses, bersih, sukses. Ya. Lalu dia bilang apa? Dalam kesuksesanmu itu, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ingat, waktu baca ayat ini, ingat 2 Korintus 1 ayat 20. Kristus adalah ya. Kristus adalah ya untuk semua janji-janji Allah. Kapan itu? Ya ini dia. Waktu kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini syarat-syarat untuk kita hidup berbuah. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, karena kehendakmu sudah terkuasai di dalam manunggalnya engkau dengan Tuhan. Dan kamu akan dipastikan menerimanya. Kamu akan menerimanya. 2 Korintus 1 ayat 20. Kristus adalah ya untuk semua janji-janji Allah. Pertanyaannya, apakah kamu berdiri atas dasar janji-janji Allah? Nah, itu dia. Pertanyaan lebih dasar lagi, apakah kamu tahu janji-janji Allah? Apakah kamu akrab dan merenungkan janji-janji Allah? Nah, kalau udah merenungkan, bagaimana bisa Kristus adalah ya? Gitu. Nanti jawabannya adalah ya tidak tunggu. Selesai. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu, berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bos, kita dibilang mempermuliakan Tuhan itu bukan, ya ini salah satu lah ekspresi, tidak salah. Tapi kita mempermuliakan Tuhan itu dibilang apa? Kamu berbuah. Terus berbuahnya dibilang apa? Berbuah sedikit. Enggak. Berbuah banyak. Banyak. Berbuah banyak. Dan dengan berbuah banyak itu, kamu bukan hanya mempermuliakan nama Tuhan. Kamu kemudian teridentifikasi oleh dunia ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana kita dapat diidentifikasi sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Berbuah. Berbuah yang banyak. Berbuah-buah dengan kebenaran dari Tuhan Yesus itu sendiri. Berbuah dalam karakter saudara. Berbuah melahirkan manusia-manusia yang baru di dalam Kristus. Maka Tuhan Bapa, Allah Bapa itu akan dipermuliakan dan kita teridentifikasi sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Selamat berpindah. Selamat berpindah from successful life to fruitful life. Sama aja kita berdoa.